Hai Sobat Sinema, kembali lagi di channel Sinema Recap. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film laga kriminal asal Tiongkok yang berjudul Wings of Dread. Cerita berfokus pada seorang polisi udara yang sedang dalam penerbangan pulang ke Tiongkok. Di tengah penerbangan komersial pada ketinggian 30.000 kaki, pesawat tersebut dibajak oleh kelompok bersenjata yang dipimpin oleh karakter kejam. Di dalam kabin pesawat yang sempit dan terisolasi, sang polisi harus mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi para penumpang dan kru melalui pertarungan hidup dan mati yang sangat intens. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Malam itu, di kota Kuyuan, Tiongkok, hujan mengguyur kota dengan sangat lebat. Gu Zhao yang berada di rumah dengan membawa buket bunga serta cincin, berniat melamar kekasihnya yang bernama Dong Lu. Namun, karena Chow yang lupa kalau malam ini adalah jadwal penerbangan kekasihnya itu, dia lalu pergi menuju ke bandara dengan menaiki sebuah taksi. Sebuah taksi pun berhenti menjemput Chow Yang. Dia lalu meminta sang sopir untuk segera menuju ke bandara, sebab kekasihnya akan segera landing dari kota ini. Sang sopir pun mengatakan jika dia bisa saja mengemudi dengan cepat. Namun, karena layanan taksinya adalah berbagi penumpang, sang sopir harus mengantarkan dulu penumpang satunya ke tempat tujuannya lebih dulu. Chow Yang merasa curiga dengan penumpang satunya karena dari gerak-geriknya orang itu seperti membawa barang terlarang. Dia pun lalu meminta sang sopir mengubah rutenya menuju ke kantor polisi, yang kemudian menunjukkan rencananya kalau dia adalah seorang polisi udara. Namun, tiba-tiba pria itu memberontak dan mencoba melawan Chow Yang. Sang sopir berhenti mendadak dan orang itu pun segera berlari kabur dari sana. Sampailah sang pengedar narkoba itu ke dalam markasnya. Di sana telah ada 3 orang rekannya yang menyambut kedatangan Chow Yang dengan rasa amarah yang membara. Dalam sekejap, Chow Yang berhasil melumpuhkan 4 orang pengedar narkoba itu, yang kemudian menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap mereka berempat. Chow Yang bertanya kepada Kapten Zhao tentang bagaimana selanjutnya nasib dari keempat orang itu. Kapten Zhao mengatakan jika mereka sudah mengaku tentang kejahatan mereka, jadi tinggal menunggu saja berkas untuk mereka diadili di pengadilan. Kapten Zhao lalu minta Chow Yang untuk tidak memikirkan bagaimana mereka, karena lebih baik dia segera menuju ke bandara demi menemui Dong Lu. Chow Yang pun mengatakan jika teleponnya telah mati, jadi kemungkinannya dia sudah terbang pergi. Chow Yang pun lalu mengungkapkan semua masalah mereka berdua kepada Kapten Zhao. Begitu juga dengan Dong Lu yang juga curhat hubungannya dengan Chow Yang kepada Su. Mereka berdua saling berkorban demi hubungan ini. Baik itu Dong Lu yang mau melepaskan kesempatan untuk pergi ke luar negeri demi Chow Yang, begitu pula Chow Yang yang juga rela melepaskan kepolisian kriminal demi menjadi petugas polisi udara, karena dia ingin agar mereka berdua memiliki lebih banyak waktu bersama. Intinya, janganlah pernah egois dalam hubungan ini, karena kalian berdua itu saling mencintai. Sesampainya Chow Yang di rumah, dia sempat mengirim pesan kepada Dong Lu jika tadi saat dalam perjalanan menuju ke bandara, dirinya bertemu dengan seorang pecandu narkoba, sehingga mereka berdua tidak jadi bertemu. Tak sengaja, Chow Yang melihat status media sosial Dong Lu yang memberitahu jika penerbangannya kali ini menuju ke Uraya. Segera setelahnya, Chow Yang pun mengajukan cuti sementara kepada pimpinannya untuk berlibur ke Uraya. Sesampainya di sana, Chow Yang bertemu dengan Dong Lu di sebuah restoran mewah. Chow Yang mengatakan jika dia menyadari bila dalam kehidupan sehari-hari dirinya tidak pernah perhatian kepada dia karena pekerjaannya ini.
Donglu sebenarnya tidak mempermasalahkan pekerjaan Choyang, namun mengapa sebagai petugas di udara, dia juga harus mengurusi hal-hal yang ada di darat. Donglu pun merasa kalau Choyang tidak benar-benar mengerti dirinya dan sepertinya dia juga tidak peduli dengan masa depan mereka berdua. Choyang meminta maaf atas sikapnya selama ini. Dia lalu ingin memberikan kejutan cincin pertunangan kepada Donglu, namun belum sempat memberikannya. Donglu buru-buru pergi dari sana setelah mendapatkan pesan dari rekan kerjanya. Sementara itu, di kantor penerbangan Uraya, Liu Chengwei, petugas polisi penerbangan sipil Tiongkok, datang bersama rekannya, Qining, untuk memberikan sebuah berkas terkait misi pengawalan Du Julin, seorang buronan kriminal kelas kakap yang baru-baru ini tertangkap di Uraya. Kejadian ini sangatlah mendadak, dan demi menghindari semakin panjangnya masalah, Du Julin harus segera kembali ke Tiongkok. Setelah mendapatkan informasi tersebut, sang kapten lalu memberitahukan kepada semua kru pesawat saat itu jika penerbangan mereka kali ini akan dihadapkan dengan sesuatu yang istimewa. Sang kapten meminta mereka semua untuk berkonsentrasi, dan jika selama penerbangan terjadi insiden tak terduga di kabin penumpang, mereka harus segera melaporkannya kepada dirinya serta mengikuti arahan dari petugas polisi penerbangan. Segera setelah mendapatkan pesan dari sang kapten, para kru pesawat segera mengecek kembali kondisi di dalam kabin pesawat untuk menemukan sesuatu yang sekiranya mencurigakan. Setiap sudut di dalam kabin tidak luput dari pantauan, dan setelah dirasa mereka tidak menemukan sesuatu yang janggal, para kru lalu mengabarkan sang kapten jika mereka siap lepas landas dari Uraya. Makanan untuk para kru serta penumpang pun juga telah dikirim oleh petugas makanan. Meskipun sempat menaruh curiga karena yang mengirim makanan bukanlah petugas yang biasanya. Para penumpang yang akan masuk ke dalam pesawat diperiksa seperti standar biasanya sebelum masuk ke dalam pesawat. Dari pemeriksaan tubuh hingga pemeriksaan mesin X-ray untuk mendeteksi barang-barang berbahaya dan juga terlarang. Sempat terjadi ketegangan di sana ketika turis Tiongkok membawa sebuah pisau khas negara itu untuk dibawanya pulang ke negaranya. Feng Chao sempat berdebar dengan petugas penjaga, namun karena adanya perbedaan bahasa, Choyang pun membantu keduanya untuk berkomunikasi. Feng Chao tidak bisa menerima jika mereka menyita barang miliknya, sebab salah satu penumpang pesawat terlihat membawa peluru di kalungnya. Jianrong pun lalu menunjukkan jika ini hanyalah kerajinan tangan, tidak ada bubuk mesiu di dalamnya, sehingga membuat petugas mempersilakannya masuk dengan membawa itu. Tidak mau ikut larut dalam polemik di antara kedua belah pihak, Choyang memutuskan untuk pergi dari sana bersamaan dengan Pak Kuet, salah satu penumpang pesawat penerbangan ke Tiongkok, yang mengatakan jika sebaiknya dia tidak perlu terlibat dengan orang seperti itu karena melihat dari kejiwaannya, dia memiliki kromosom XYY, sebuah sindrom yang dinamakan supermala. Tim pengawal lebih dulu masuk ke dalam kabin pesawat dengan membawa Du Julin dalam pengawasan Liu dan Cheng. Setelahnya, selang beberapa waktu, para penumpang dari berbagai kalangan satu persatu masuk ke dalam kabin pesawat. Salah satunya adalah si Dafa, seorang OKB yang naik pesawat ke dalam kelas bisnis. Orangnya egois, tidak peduli dengan kondisi para penumpang pesawat yang juga ingin segera masuk ke dalam, sampai-sampai anak kecil tak sengaja mendorongnya. Dia memarahi anak kecil itu karena telah mendorong dirinya hingga HP-nya terjatuh. Keributan pun sempat terjadi di antara si Dafa serta ibu sang anak. Namun Su segera menghentikan pertikaian kecil di antara mereka berdua. Tetapi nampaknya si Dafa masih saja marah-marah, sampai akhirnya penumpang lainnya yang bernama Tao turun tangan untuk menghentikan amarah si Dafa. Melihat Choyang yang ikut juga dalam penerbangan ini agak membuat Donglu terkejut. Namun dia berusaha bersikap profesional meskipun Choyang terlihat ingin sekali bersamanya. Setelah para penumpang memasukkan tas mereka ke dalam bagasi serta duduk di tempat masing-masing sesuai dengan tiket,
pesawat itu pun segera lepas landas. Namun, seorang ibu sempat mengeluh kepada pramugara kapal jika dia ingin duduk di samping jendela karena dirinya punya riwayat penyakit jantung serta tekanan darah tinggi. Dia khawatir kalau tiba-tiba penyakitnya kambuh selama perjalanan, dan hanya dengan memandangi ketinggian bisa mengurangi dampak stres penyakitnya itu. Tetapi karena Hausan tidak bisa memberikan permintaan dari Nyonya Shuang, sempat terjadi keributan di sana. Semua penumpang terganggu dengan sikap Nyonya Shuang, dan karena tidak ingin penerbangan ini tertunda, Pak Kuwet pun memberikan tempat duduknya untuk Nyonya Shuang tempati. Pesawat itu pun akhirnya lepas landas. Setelah dirasa pesawat telah memasuki jalur penerbangan yang stabil, para pramugari serta pramugara mulai membagikan makan siang sesuai dengan pesanan mereka sebelum keberangkatan. Bauni, seorang influencer agak terkenal, sempat mengeluhkan makanan yang akan dimakannya. Dia sempat ingin memesan makanan khusus seperti yang dimakan Jianrong. Namun karena makanan itu dipesan sebelum keberangkatan, Mei tidak bisa memberikan itu kepada Bauni. Tak lama sempat terjadi keributan ketika si Dava berebut ingin masuk ke dalam toilet dengan Tao. Si Dava meminta Tao mau mempersilakannya masuk lebih dulu ke sana karena dia sudah tidak tahan ingin buang air besar. Tao sebenarnya tidak ingin memberikannya, namun melihat si Dava yang sudah pucat ataupun mau memberikan antriannya meskipun masih ada orang di dalam toilet itu. Penerbangan itu pun mulai mengalami banyak gangguan setelah berada di ketinggian 30 sitep kaki, dari sinyal wifi hingga komunikasi dari menara kontrol yang tiba-tiba terputus. Bahkan sang kapten harus mengirimkan sebuah kode kesalahan sistem komunikasi kepada pihak menara kontrol. Akibat situasi itu, sang kapten harus menurunkan ketinggian pesawat secara mendadak yang membuat panik para penumpang. Pak Kuwet menyadari kalau situasi ini akan membuat Nyonya Shuang mengalami stres karena penyakitnya itu. Dia pun bergegas dari kursinya dan segera memeriksa keadaan Nyonya Shuang. Wajah Nyonya Shuang pucat, banyak keringat keluar dari tubuhnya. Dia pusing dan sulit bernafas. Pak Kuwet lalu memberikan obat metoclopramid kepadanya yang setidaknya sedikit bisa membantu memulihkan kondisinya itu. Choyang lalu bertanya kepada Pak Kuwet tentang apakah dia dokter. Pak Kuwet mengatakan jika dia bukanlah seorang dokter, melainkan hanya seorang konselor psikologis. Pak Kuwet lalu bertanya balik tentang apakah pekerjaan dari Choyang. Choyang pun hanya terdiam dan membuat Pak Kuwet menduga-duga dari dokter, programmer, pengacara, atau mungkinkah polisi. Choyang pun hanya tersenyum, yang kemudian diminta oleh Pak Kuwet nomor teleponnya agar mereka bisa bertemu lagi setelah sampai di Tiongkok. Setelah lama di udara, Choyang seperti merasakan adanya sebuah kejanggalan pada pesawat. Dia lalu memeriksa jam digitalnya untuk melihat arah dari pesawat. Pesawat itu ternyata keluar dari jalur yang seharusnya. Menara kontrol Kuyuan pun juga mendapatkan sinyal dengan kode darurat 7500 dari kapten pesawat yang menandakan jika pesawat itu sedang dibajak. Menara kontrol dibuat panik dan segera memutuskan untuk menutup rute penerbangan ke Uraya serta meminta pihak otoritas bandara menyiapkan sebuah rencana tanggap darurat. Curiga akan sesuatu, Choyang lalu memencet tombol panggilan kru untuk bertanya kepada mereka. Tak lama, seorang pramugari keluar dari dalam mendekati Choyang. Choyang pun lalu bertanya tentang kenapa rute mereka yang seharusnya ke utara malah menuju ke selatan. Yuki menjelaskan jika ini hanyalah kontrol lalu lintas udara biasa, jadi dia tidak perlu khawatir dengan keadaan ini. Choyang pun hanya mengangguk mendengar penjelasan itu. Namun setelah pramugari itu pergi, dia baru menyadari kalau wanita itu bukanlah pramugari pesawat ini. Choyang lalu bangkit dari kursi untuk memeriksa keadaan yang sebenarnya. Dia masuk ke dalam kelas bisnis, namun menemukan jika para penumpang kabin bisnis tidak dalam kondisi sadarkan diri.
Tiba-tiba Yuki menyerangnya dari belakang dan pertarungan di antara keduanya terjadi di dalam ruangan kru pesawat. Choyang berhasil membuat Yuki tak sadarkan diri, tetapi tak lama Yingzi menyerangnya. Liu Chengwei yang curiga dengan situasi ini beranjak dari kursinya untuk memastikan keadaan di pesawat itu baik-baik saja. Terdesak oleh pertarungan ini, Yingzi pun mengeluarkan pistol listriknya agar bisa melumpuhkan Choyang. Menyadari kalau senjata yang digunakan Yingzi sama seperti yang digunakan oleh para petugas polisi penerbangan, Choyang pun mengatakan jika mereka ada di pihak yang sama. Tak lama, Cheng Wei sampai juga di sana dan segera bertanya kepada sang kapten dengan situasi yang terjadi. Mendapati kalau pesawat sedang dibajak, Cheng Wei mencurigai Choyang bagian dari mereka. Choyang pun lalu menunjukkan identitas miliknya untuk memastikan mereka di pihak yang sama. Namun karena Cheng Wei tidak bisa memverifikasi nomor identitas Choyang karena adanya gangguan sinyal, Cheng Wei berharap jika Choyang mau kooperatif dengan mereka. Mei ditanya Jingxi tentang apakah orang itu menyerangnya. Mei mengangguk mengiyakan pertanyaan Jingxi, tetapi seingatnya tidak hanya dia saja, karena masih ada seorang laki-laki yang bersamanya. Namun tidak tahu siapa, karena mereka ditutup matanya saat penyekapan. Yang mereka ingat hanyalah suara serta ancaman dari para pembajak yang meminta sang kapten untuk mengubah rute penerbangan menuju ke Willow. Terjebak dengan situasi ini, Jingxi dan Cheng Wei mencoba untuk menginterogasi penumpang kelas 1 agar mereka bisa mendapatkan informasi dari mereka. Tetapi karena mereka semua dalam kondisi tak sadarkan diri akibat makanan yang mereka makan, tidak ada satupun petunjuk yang berhasil mereka dapatkan. Para kru pesawat pun menyadari jika ini pasti ulah sang pengirim makanan, karena orang yang biasa mengirim makanan telah digantikan oleh orang lain. Pihak menara kontrol Kuyuan pun akhirnya juga memastikan kalau pesawat ini pasti telah dibajak setelah mendapatkan informasi dari pihak Bandara Uraya jika penyedia makanan pesawat terbunuh dengan ditembak. Kembali ke dalam pesawat, prioritas mereka saat ini adalah menemukan pria misterius pembajak pesawat serta penyebab gangguan sinyal. Donglu pun lalu teringat jika ada satu penumpang kelas 1 yang belum kembali ke kursinya dan masih berada di toilet yang berada di kelas ekonomi. Cheng Wei pun lalu teringat jika ada satu penumpang kelas 1 yang belum kembali ke kursinya dan masih berada di toilet yang berada di kelas ekonomi. Choyang berniat membantu, namun karena Cheng Wei belum bisa untuk memastikan identitas dirinya, Cheng Wei pun meminta Choyang untuk kembali duduk di kursi penumpang. Yingzi dan Xiaoyu segera memeriksa toilet kelas ekonomi, sementara Cheng Wei beserta dengan para kru pesawat memeriksa tas-tas mencurigakan milik para penumpang pesawat kelas 1 dengan bantuan bin. Xiaoyu lalu memapah si Dafa yang pingsan kembali ke kabin kelas 1, sementara Jingxi memeriksa toilet tersebut. Jingxi pun memeriksa dengan saksama setiap sudut di dalam toilet, hingga akhirnya dia menemukan sebuah alat pengganggu sinyal. Temuan itu segera Jingxi laporkan kepada kaptennya. Mendapati itu, Cheng Wei pun segera meminta Xiaoyu untuk membangunkan si Dafa agar mereka tahu dengan tujuan dirinya memasang alat ini. Choyang pun segera ikut nimbrung kembali ke sana untuk sekedar memberikan informasi jika sebelum si Dafa masuk ada seseorang yang lebih dulu masuk ke dalam toilet, yaitu Jianrong. Curiga dengan orang itu, Jingxi pun membawa Jianrong ke ruangan kru pesawat untuk dimintai keterangan. Selain dia, mereka juga mencurigai Tao. Jingxi lalu memeriksa tas milik Jianrong, namun belum sempat melihat isi di dalamnya. Tao tiba-tiba mengamuk menghajar Sayu. Situasi pun menjadi sangat panik setelah Tao menyandera Mei. Cheng Wei dan Jingxi mencoba bernegosiasi dengan Tao, mengulur waktu sambil menunggu Choyang melumpuhkan situasi.
Ucapan Tao kepada para penumpang pesawat tentang mereka semua pasti akan mati membuat mereka panik. Jingzi berusaha menenangkan mereka semua kalau pihak kepolisian Tiongkok telah mengatasi semua masalah ini, tetapi tidak dengan Choyang yang merasa curiga bila ada sesuatu yang berbahaya di dalam pesawat ini. Cheng Wei pun setuju dengan pemikiran Choyang yang kemudian memeriksa semua tas milik penumpang pesawat kelas ekonomi. Setelah dilakukan pemeriksaan, Jingzi pun menemukan sebuah bom di dalam sebuah tas yang ternyata tas itu milik Choyang. Choyang pun bingung, begitu juga dengan Donglu, karena tak mungkin kekasihnya melakukan hal gila semacam ini. Cheng Wei tidak peduli dengan argumen mereka berdua dan tetap memborgol tangan Choyang untuk dimintai informasi. Yingzi membawa Choyang ke kabin kru pesawat. Namun, Bauni mengatakan jika tadi pria gondrong itu berdiri cukup lama untuk mengobrak-ngabrik tas. Jianrong sempat membela diri, namun untuk menghindari salah tangkap, Xiaoyu membawanya untuk diinterogasi. Menghindari kepanikan dari para penumpang pesawat, Cheng Wei pun meminta para penumpang untuk duduk di depan, termasuk dengan Du Jiulin. Selain ditemukannya bom di dalam tas Choyang, Jingzi pun menemukan jika di ponsel milik Choyang ditemukan sebuah perangkat lunak virus yang tidak bisa dihapus. Choyang pun semakin terkejut mendengar itu dan menduga kalau ini adalah ulah Pak Kuet karena sebelumnya dia meminta skan barcode nomor HP miliknya. Keadaan pun semakin menegangkan ketika semua penumpang pesawat tahu kalau ada bom di dalam pesawat ini. Xiaoyu lalu meminta para penumpang mau memberikan tas kain mereka untuk meminimalisir ledakan jika bom itu meledak. Tiba-tiba seorang pria muncul sebagai penyelamat, menunjukkan kartu identitasnya jika dia adalah seorang tentara penjinak bom keturunan Tiongkok yang bekerja di Uraya. Semua orang percaya dan mempersilakannya menuju ke belakang untuk memeriksa bom itu. Choyang yang curiga dengan Pak Kuet terus mengamatinya dan tak sengaja melihat tato yang ada di pergelangan tangannya sama dengan tato milik wanita yang menyamar menjadi pramugari. Pak Kuet pun juga sadar jika Choyang mencurigainya, yang kemudian tiba-tiba berlari dan menyerang Choyang. Serangan tak terduga dari Pak Kuet pun seakan-akan menjadi sinyal untuk kawanannya menyerang para petugas yang ada di dalam pesawat. Para kawanan teroris pun menyerang para petugas secara membabi buta, tak memberikan celah untuk mereka memenangkan pertarungan ini. Yuki yang tersadar melawan Cheng Wei, Yingzi melawan dua pria kawanan teroris, sementara Qining melawan Tao. Berhasil melumpuhkan Yuki, Choyang pun segera bergegas membantu rekanannya. Meskipun dalam kondisi tangan yang terikat dengan borgol, Choyang mampu memberikan perlawanan alot terhadap Pak Kuet. Xiaoyu mencoba membantu, namun tiba-tiba Jianrong menyerangnya. Perkelahian di antara Cheng Wei dan Jianrong pun terjadi. Yuki tersadar yang kemudian bekerja sama dengan Jianrong untuk melumpuhkan Cheng Wei. Cheng Wei berhasil dilumpuhkan oleh mereka berdua. Begitu juga dengan Yingzi, Qining dan juga Choyang yang kalah dengan lawan-lawan mereka. Segera setelahnya, Yuki melepaskan borgol yang membelenggu tangan Du Jiulin. Dia senang karena para pembunuh bayaran ini berhasil melumpuhkan para polisi Tiongkok ini. Sebelum melakukan penyelamatan ini,
Pak Kuet sendiri dulunya merupakan rekanan lama Du Julin yang berhutang nyawa padanya ketika dulu dia dijebak oleh kartel narkoba. Rencana penyelamatan ini memang penuh resiko, apalagi berapa banyak polisi yang mengawal Du Julin belum diketahui dengan pasti. Mereka harus bergerak secara terpisah, membawa lebih banyak orang agar tidak dicurigai. Selain hal itu, mereka harus menyusup petugas pemeriksaan serta petugas makanan agar rencana mereka bisa mereka jalankan dengan sempurna. Mengetahui jika rute penerbangan ini telah diubah lagi oleh sang kapten pesawat, mereka lalu mengancam sang kapten dengan akan membunuh satu persatu sandera jika pesawat ini tidak mendarat di Willow. Tao pun semakin beringas menghajar para polisi itu meskipun mereka sudah tidak berdaya. Feng Chao sempat memaki Tao untuk tidak berbuat keji seperti itu, tetapi malah dia yang kini menjadi bahan amukan Tao. Sementara Tao teralihkan, Chao Yang pun diam-diam memberikan pesan kepada Dong Lu untuk menyampaikannya kepada kapten pesawat jika dia harus berbelok ke arah badai petir. Chao Yang mempunyai sebuah rencana, jadi segeralah memberitahukan rencana ini kepada kapten serta semua kru pesawat untuk bersiap. Setelahnya, 4 petugas polisi ini lalu dibawa menuju ke kargo pesawat. Dong Lu pun segera memberitahukan rencana ini kepada rekannya serta sang kapten pesawat. Namun, tiba-tiba dia diserang oleh salah satu kawanan penjahat ini. Sang kapten pun lalu memberikan informasi rencana tindakan ini kepada kepala menara tower. Rencana ini memang sangatlah berisiko bagi semuanya, tetapi sang kapten akan mempercayainya. Keputusan ini memang sangatlah berat, namun pada akhirnya Tuan Hang menyetujui permintaan sang kapten asalkan dia juga memikirkan nasib dari para penumpang pesawat. Dibawalah keempat polisi ini ke kargo pesawat. Tao ingin meninggalkan mereka, namun melihat keseksian tubuh Hingzi, dia pun mempunyai niatan untuk memperkosanya lebih dulu. Sementara itu, di kabin pesawat, para kru mulai memberitahukan kepada semua penumpang jika mereka akan segera memasuki badai petir. Jadi segeralah pakai sabuk pengaman dari kursi mereka. Tao terlihat semakin beringas ingin memperkosa Yingzi, namun segera dihentikan oleh Chao Yang, dan terjadilah pertarungan di antara mereka semua. Melawan kekuatan Tao yang luar biasa kuatnya, membuat Chao Yang, Yingzi beserta Qining sangat kewalahan. Tetapi perlahan dengan pasti mereka berhasil membuat Tao tak sadarkan diri. Setelah berhasil melumpuhkan Tao, mereka pun segera melepaskan borgol yang membelenggu tangan mereka. Tak lama, sirine pemberitahuan pesawat akan memasuki badai petir dinyalakan. Chao Yang mengatakan jika ini adalah kesempatan mereka untuk melawan balik para penjahat ini. Namun tiba-tiba Pak Kuet muncul dan Chao Yang segera meminta mereka bertiga untuk naik ke atas menyelamatkan para penumpang, sementara dia akan melumpuhkan orang itu di tempat ini. Terjadi turbulensi hebat dan para penegak keadilan ini segera memanfaatkan keadaan untuk menyerang balik para penjahat ini. Para petugas polisi memang belum sampai ke tempat duduk para penumpang pesawat, namun dengan inisiatif mereka masing-masing, para kru serta penumpang pesawat mencoba bekerja sama mengalahkan para penjahat ini, meskipun mereka tidak mempunyai kemampuan untuk bertarung. Chao Yang jatuh tersungkur.
Dengan nada meremehkan, Pak Kuet lalu mengatakan, jika hanya sebatas inikah kemampuan para polisi Tiongkok, dia akan membunuhnya. Setelah itu, dirinya akan naik ke atas untuk membunuh rekan-rekannya. Mendengar itu malah membuat Choyang termotivasi untuk bangkit, yang kemudian menyerang Pak Kuet kembali. Qining, Liu Chengwei, serta Yingzi akhirnya sampai ke kabin penumpang, dan tanpa banyak kata mereka bertiga bahu-membahu untuk melumpuhkan para penjahat ini. Jingzi membawa Yuki ke dalam toilet kamar mandi, dan pertarungan seru di antara kedua wanita itu terjadi di dalam sana. Para kru serta penumpang pesawat pun masih terlihat bersemangat demi sebuah kebebasan yang telah diambil oleh para penjahat ini. Pertarungan sengit pun masih terjadi di dalam kargo pesawat antara Pak Kuet dengan Choyang. Setelah pertempuran yang panjang, Yingzi berhasil mengalahkan Yuki. Begitu juga dengan Jianrong yang berhasil dikalahkan Qining dengan bantuan para penumpang pesawat. Sementara itu di dalam kargo, Choyang masih berusaha untuk melumpuhkan Pak Kuet yang begitu sangat tangguh dalam pertarungan 1 lawan 1. Perkelahian yang panjang itu pun akhirnya berakhir dengan kemenangan Choyang, walaupun harus dengan susah payah. Du Jiulin yang tersadar dari pingsannya segera mengeluarkan pistol rakitan untuk mengancam semua orang di sana. Mereka pun terdiam ketakutan, tak tahu harus berbuat apa-apa. Tiba-tiba, sebuah ancaman yang lain juga datang ketika Zhao datang dengan membawa sebuah bom yang terikat pada tubuh Donglu, dan terungkap jika Zhao adalah putra Du Jiulin. Zhao meminta mereka untuk tidak bergerak jika tidak ingin pemicu bom yang ada di tangannya diaktifkan. Mereka pun hanya terdiam ketakutan, tak tahu harus berbuat apa-apa. Tak lama, Choyang muncul untuk menghentikan perbuatan mereka berdua. Dia berjalan maju tanpa rasa takut sambil memberikan peringatan kepada Du Jiulin untuk menghentikan perbuatannya itu. Du Jiulin pun menembak kaki Choyang agar dia tidak maju lagi, tetapi tekad kuat Choyang tak menghentikan langkah kakinya untuk terus maju. Choyang mengatakan jika tugas dari polisi adalah untuk menghentikan segala tindakan kejahatan yang ada di sini. Dia tidak peduli walaupun harus mati, sebab tanggung jawabnya adalah menyelamatkan semua orang. Du Jiulin semakin marah mendengar itu. Dia pun bersiap melepaskan sebuah tembakan lagi, namun untung saja dengan sigap Feng Chao menghentikannya. Du Jiulin dan Zhao berhasil ditangkap, tetapi masalah belum usai karena bom itu mulai aktif dan menghitung mundur peledakan. 2 menit adalah waktu yang tersisa untuk mereka, dan satu-satunya cara adalah menurunkan suhu bom hingga 130 derajat untuk merusak papan sirkuit elektronik ini. Walaupun nantinya bisa merusak tangannya, Choyang pun tetap mengambil risiko untuk menyemprotkan cairan nitrogen ke bom tersebut, karena yang terpenting adalah keselamatan semua orang yang ada di dalam pesawat. Setelah beberapa saat menunggu, bom itu pun berhasil dinetralisir oleh Choyang. Para penumpang pesawat pun menyambutnya dengan rasa bahagia. Pesawat akhirnya mendarat juga di Guiyuan, Tiongkok. Para petugas polisi, damkar, dan dokter pun bersiap menyambut kedatangan mereka. Satu persatu orang turun dari sana, termasuk para penjahat yang telah membuat ancaman selama penerbangan itu.
Orang-orang berterima kasih atas tindakan Choyang selama di dalam pesawat, namun Choyang menganggapnya itu hanyalah sebagai tugas sebagai seorang polisi, dan film pun berakhir. Itu dia alur cerita film Wings of Dread tahun 2026 ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.